Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkuliahan kali ini kita akan membahas tentang filter digital. Filter digital adalah sebuah filter yang diimplementasikan menggunakan signal processing, di mana cara kerjanya, prinsip kerjanya tidak menggunakan rangkaian elektronik atau rangkaian analog, tetapi menggunakan perhitungan-perhitungan digital yang diproses oleh sebuah prosesor. Blok diagram filter digital kita bisa lihat seperti pada gambar 8.15. Di sebelah paling kiri di sini adalah sebuah input signal analog. Untuk sebuah sinyal analog bisa diproses menggunakan filter digital, maka harus didigitalisasikan menggunakan analog to digital converter. Di sini kita lihat bentuk sinyalnya sudah berbentuk digital atau discrete. Kemudian setelah bentuk discrete, baru kita bisa olah menggunakan filter digital. Hasil atau output dari filter digital juga merupakan sinyal digital. Setelah di-outputkan dari filter digital, kemudian untuk bisa dinikmati, untuk bisa dipahami kembali informasinya, maka dibentuk menjadi analog kembali menggunakan digital to analog converter. Pada sampai titik ini sebenarnya sudah cukup, tetapi kalau mau diperbaiki lagi, di sini ada reconstruction filter untuk mendapatkan output yang lebih baik. Contoh aplikasi pada skema ini adalah ketika kita melakukan audio atau video recording atau rekaman musik lah misalkan. Sinyal suara yang berasal dari vokalisnya, berasal dari alat musiknya, ataupun efek-efek yang lain, itu sebenarnya adalah sinyal kontinu. Sinyal kontinu kemudian misalkan direkam, kemudian akan disimpan dalam format MP3 misalkan. Nah, untuk dia bisa disimpan dalam format MP3, maka dia harus di-ADC-kan, dibentuk menjadi file atau sinyal-sinyal discrete. Sampai sini misalkan kita memperoleh file MP3-nya. Dari file MP3 misalkan kita ingin mengevaluasi suara bassnya. Suara bassnya berarti suara bass berada di domain frekuensi rendah. Maka kita bisa menggunakan filter low pass, dalam hal ini filter digital, untuk kita bisa mendengarkan suara bassnya saja. Maka output dari filter digital ini adalah sinyal-sinyal yang membawa informasi suara bass saja. Kemudian dari sinyal-sinyal suara bass ini untuk bisa kita dengarkan melalui speaker, kita perlu mengkonversikan dari digital ke analog. Dari suara analog di sini kita sudah bisa mendengarkan suara bassnya. Filter digital ada dua hal penting ketika kita ingin mempelajari, merancang ya. Pertama adalah bahwa prinsip kerja filter digital ini didasarkan pada filter analog. Dalam hal ini yakni input sinyalnya itu kita asumsikan tak terbatas. Banyak sekali. Misalkan sinyal analog berarti di setiap titik ada nilainya. Berbeda dengan sinyal digital atau discrete, dia mempunyai nilai pada titik-titik tertentu, pada periode samplingnya. Kemudian yang kedua bahwa faktanya sebuah filter digital itu akan mendapati error. Nah, error itu dari mana? Error itu dari proses sampling tadi. Bahwa sebuah sinyal kontinu yang disampling dengan periode waktu tertentu, artinya ada bagian sinyal yang
tidak diambil informasinya. Nah, bagian sinyal yang hilang itu yang akan bisa berpotensi menjadi error. Filter digital sebenarnya adalah sekumpulan sinyal-sinyal impuls. Sekumpulan ini bisa terbatas, bisa tidak terbatas. Oleh karena itu, berdasarkan jumlah impuls yang digunakan, kita bedakan filter digital menjadi dua jenis, finite dan infinite. Finite duration impulse response dan infinite duration impulse response. Kita memasuki pembahasan finite impulse response. Keuntungan dari sebuah finite impulse response atau yang kita singkat sebagai FIR, ya, frekuensi respon dari filternya ini linear fasenya. Maksudnya apa dari fase yang linear ini? Fase yang linear ini artinya filter tersebut mempunyai delay yang konstan. Ketika sebuah filter mempunyai delay yang konstan, maka kita bisa memprediksinya bahwa sebuah input signal akan masuk dan kapan akan keluar. Karena kita sudah mengetahui delay-nya, maka kita bisa abaikan itu, kita masuk ke parameter yang lain, yakni magnitude-nya. Magnitude yang akan kita rancang, kita fokus pada hal tersebut. Beberapa variabel yang nantinya akan kita gunakan atau yang sering kita pakai, kita lihat ada Hn. Hn adalah impuls respon dari filter yang ingin kita rancang, ya, yang akan kita rancang, ya, Hn. Kemudian di sini ada HEJ omega, ini merupakan frekuensi respon dari filter yang akan kita rancang. Sebenarnya dua variabel ini adalah satu kesatuan, tapi yang Hn ini dalam domain waktu, kalau yang HEJ omega ini dalam domain frekuensi. Nah, oke. Variabel selanjutnya HDN. HDN adalah filter ideal yang seharusnya kita rancang, atau HDN ini adalah filter yang menjadi acuan ketika kita ingin merancangnya. Bahasa Inggrisnya ya berarti desired frequency response, artinya frekuensi respon yang kita inginkan, idealnya begitu. Yang ideal yang kita inginkan. Kemudian di sini ada variabel M. Variabel M ini menandakan banyaknya jumlah impuls yang digunakan. Untuk mengukur baik tidaknya sebuah filter yang kita gunakan, maka kita bisa menggunakan parameter MSE, mean square error, yakni dengan menghitung koefisien pada filter yang ideal dikurangi dengan koefisien pada filter yang kita rancang, kemudian dipangkatkan 2. Atau menggunakan teori Parseval juga sama, koefisien dari filter yang ideal HDN dikurangi dengan koefisien filter yang kita rancang. Nah, kita ke persamaan 847. Kita lihat bahwa Hn ini adalah filter yang akan kita rancang. Filter yang kita rancang ini harus mengacu pada filter yang ideal, HDN, ya, HDN. Nah, caranya bagaimana? Apabila kita memiliki keterbatasan jumlah impuls, jadi Hn ini impulsnya terbatas, adapun HDN ini banyak sekali atau tidak terbatas menjadi acuannya. Oke. Nah, ini perlu kita menggunakan yang disebut dengan metode windowing. Nah,
Metode windowing di sini diwakili oleh parameter W atau WN, ya, sehingga filter yang akan kita rancang sama dengan metode windowing yang kita gunakan, WN dikali dengan HDN. Kita masuk slide selanjutnya, kita fokus pada persamaan 848. 848 ini adalah HN dalam domain frekuensi. Kita lihat HEJ omega dalam domain frekuensi. HEJ omega ini kita lihat maka merupakan perkalian biasa dari metode windowingnya W dan dari filter yang ideal HD. Semuanya dalam domain frekuensi. Tentu untuk mendapatkan domain frekuensi ini kita transformasikan terlebih dahulu dalam domain Laplace. Nah, metode pertama, metode windowing pertama yang kita gunakan yang disebut dengan rectangular window. Persamaannya bagaimana? Kita lihat 849. Ini adalah metode persamaan menggunakan rectangular windowing. Jadi ini tinggal dimasukkan ke dalam sini. Oke. Dan ini adalah profil atau gambar spektrum dari rectangular windowing. Kita lihat bahwa sumbu Y adalah magnitude-nya, sumbu X adalah rentang frekuensinya. Kita lihat di sini dari sekitar 13 ya, 13 poin, kemudian dia turun, kemudian terjadi ripple. Artinya apa? Bahwa karakteristik filter ini akan melewatkan sinyal dengan frekuensi kurang dari setengah omega. Adapun frekuensi yang lebih dari setengah omega, dari 0,5 ke kanan, ini akan ditekan, ya, akan sebisa mungkin untuk bisa dihilangkan. Dari profil ini kita bisa melihatnya begitu. Slide selanjutnya, selain rectangular windowing, juga ada metode lain yang disebut dengan Hamming window. Hamming window diketahui WN-nya itu diketahui adalah sekian, 0,54 dikurangi 0,46 cos 2pi n per m. Ini adalah bentuk impuls dari Hamming windowing. Kita lihat dalam domain waktu dia mempunyai profil naik, kemudian pada titik tengahnya dia mengalami maksimal, kemudian turun.